Halo guys, berjumpa kembali dengan YouTube channel saya Matias Putra. Hari ini saya akan mengajarkan tentang basic price action. Salah satunya adalah candlestick. Namun sebelum kita men-sharingkan dan mendiskusikan tentang cara pemakaian candlestick, saya mau cerita sedikit tentang sejarah munculnya candlestick. Candlestick ini muncul dari seorang saudagar Jepang. Jadi seorang pengusaha kaya di Jepang tahun 1700-an sampai 1800-an. Jadi waktu itu karena di dalam daerahnya itu ada terjadi perdagangan tentang masalah jual beli masalah hasil pertanian, yaitu salah satunya padi. Di mana waktu itu menurut si saudagar kaya ini bernama Munehisa Homa. Jadi dia melihat di mana di wilayahnya waktu itu, dia melihat di mana para petani dipermainkan oleh para pedagang. Ya biasalah, para pedagang itu suka mempermainkan harga padinya, supaya dia mempermainkan supaya bagaimana para petani itu bisa menjual padinya dengan murah kepada mereka sebagai pedagang. Nah, ternyata si Homa ini tergerak oleh belas kasihan dan juga muncul jiwa jiwa sosial dan kepahlawanan terhadap para orang-orang yang diperas. Dalam hal ini para petani. Dan dia melihat bagaimana harga petani itu ditekan oleh para pedagang. Nah, lalu bagaimana? Dia dekatin dan dia kasih tahu itu para petani. Oke, sekarang hargamu dibeli murah, enggak apa-apa, lu gak usah jual mereka. Saya akan beli, saya akan tabung semua dengan harga standar pasar yang ada. Lalu para petani pun menjual ke dia akhirnya. Lalu dijuallah semua ke Homa ini ya. Jadi suatu hari atau suatu masa terjadi hujan deras dan musim banjir, di mana para petani sudah tidak bisa menanam padinya dan tidak ada padi yang tersisa. Dan semua yang ada sudah dijual oleh si Homa. Nah, saat terjadi kekosongan stok, saat itulah para pedagang datang kembali kepada petani, minta mana dia mau beli lagi dengan harga yang lebih baik. Petani mengatakan, sorry, kami sudah tidak ada stok karena tidak bisa tanam musim hujan. Lalu stok yang selama ini kemana? Maka mereka petani mengatakan stok selama ini sudah dibeli dan kita semua jual kepada si Homa. Dan saudara, apa yang terjadi? Ternyata para pedagang tidak mendapatkan stok dan mereka mengalami artinya otomatis bisnis mereka terganggu karena tidak stok untuk bisa dijual dari para petani. Dan apa yang terjadi? Saat itu harga, karena pedagang bisa tanam, harga naik. Dan mereka petani mengatakan, yuk kalau tetap mau beli produk ini, beli padi ini, kamu harus belinya sama si Homa. Nah, apa yang terjadi? Homa menumpuk barang yang begitu banyak sehingga mereka harus beli sama si Homa. Dan Homa mengalami keuntungan yang besar tentunya. Mengapa bisa demikian? Karena Homa sudah memperhitungkan dan sudah memperkirakan akan terjadi lonjakan harga dimulai dengan satu alat, yaitu yang namanya candlestick yang dipakai dibuat oret-oret untuk memperkirakan harga yang terjadi di masa lalu dan memprediksi harga yang akan datang di masa depan berdasarkan candlestick yang sebentar lagi akan saya ajarkan atau saya sharingkan di dalam chat nanti. Oke, teman-teman, mari sekarang kita kembali ke komputer. Saya akan sharingkan cara pemakaian candlestick, dan ini adalah sangat dasar untuk para pemula yang ingin terjun di dalam technical price action. Oke, mari kita menuju ke komputer. Oke, teman-teman, sekarang kita akan memulai cara untuk membaca candlestick seperti apa. Candlestick ini sangat penting untuk kita sebagai trader, apalagi bagi pemula. Kalau Anda tidak mengerti candlestick ini, berarti sama dengan Anda masuk di dalam hutan berantara Anda tidak memiliki kompas dan tidak tahu arahnya seperti apa. Jadi ini candlestick bisa dipakai oleh instrumen online trading apa saja seperti saham, forex,
option, futures, komoditas dan lain-lain sebagainya selama tradingnya menggunakan chart, terutama chart candlestick ini. Jadi wajib diketahui teman-teman. Oke, saya akan men-sharingkan beberapa pola candlestick hari ini sehingga kita bisa boleh mengerti arah pergerakan harga hari itu, jam itu seperti apa sih. Ini semua tergambar di dalam candlestick seperti ini teman-teman. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, saya kasih warna. Oke, ini warna merah. Jadi syarat utama untuk bisa mengerti candlestick ini, teman-teman tidak boleh buta warna ya. Kalau buta warna, wah ini celaka. Karena kita mesti lihat dari warna. Oke, ini warna merah teman-teman ya. Ini warna merah. Jadi kalau kita melihat hari itu candlesticknya muncul seperti itu, jadi kita sudah tahu sebenarnya harga hari itu gerakan pasar market itu seperti apa sih. Jadi maka kita tahu dengan candlestick ini kita akan melihat bahwa harga itu pembukaan waktu market buka itu ada di sini. Harga itu ada di sini. Saya kasih ini. Jadi saya tulis ini ya, harga itu ada di sini. Saya tulis open market ya. Oh, open ya. Kemudian sepanjang hari itu harga terus turun dan tutupnya di sini. Ini saya tutup berarti saya sebut close. Saya kasih C saja, harga itu tutup. Berarti dengan demikian teman-teman, hari itu harga terjadi penurunan. Oke ya, ini pola pertama. Kemudian masih dengan pola yang demikian, teman-teman ya, saya hapus dulu. Masih pola yang demikian, tetapi candlestick itu ada muncul ekor. Kita sering ada sebut wick lah, ada sebut ekor lah, ada sebut apalagi ya itu ya, shadow lah apalah ya. Tapi intinya ekor lah, ekor. Misalnya ada pola ini dia muncul satu ekor bisa di atas. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini berbeda lagi maksudnya. Oke, kalau gini seperti apa? Kalau seperti ini polanya, jadi open market tetap di sini, teman-teman. Oke, saya akan membuat sesimpel mungkin jelasinnya ya, supaya kita boleh mengerti dan saya akan secara pelan-pelan. Jadi open market tetap di sini, harga open market ada di sini. Lalu harga itu sempat naik sampai di sini, maka disebut tertinggi di sini atau sering disebut high di sini ya. High ya, high. Harga sempat naik tuh. Nah, tetapi sayangnya ketika market tutup, harga turun kembali ke sini. Harga turun kembali ke sini. Sorry kok. Oh, ini jadi close ya, C ya. Oke. Harga tutup di sini. Oke. Jadi harga itu sempat naik lalu turun kembali. Oke. Berikutnya ada lagi pola yang begini, masih sama. Saya jadikan dua candle saja biar kita gampang baca. Sebaliknya, ini harga kalau kita putar balik, misalnya ya teman-teman ya, kita putar balik, ekornya di bawah sekarang. Oke, kita anggap, sorry saya gambar lebih dekat lagi. Sekarang ekornya di sini. Ekornya di sini. Bagaimana ini ya? Terbalik. Berarti candle ini adalah seperti ini. Open market, harga tetap di sini. Lalu harga itu terus turun ya teman-teman ya, sampai paling bawah di sini. Jadi ini kita sebut low. Artinya low ya, lowest ya. Jadi dia paling rendah di sini. Kita sebut L, low. Dan turun di sini dan harga sempat naik dan akhirnya tutup di sini. Kita close market di sini.
Jadi harga pembukaan pasar sempat turun paling rendah di sini. Kemudian dia naik menjelang tutup market dan akhir tutup sini. Oke. Nah, ini adalah gerakan harga sepanjang hari itu kalau kita melihat harian ya. Jadi candlestick ini bisa kita lihat harian, jam-jaman atau menitan bahkan. Tetapi udah polanya isinya mau harian mau apa, kita lihat pola candlestick itu adalah seperti ini. Harga buka, turun paling bawah, terus naik dan tutup di sini ketika market tutup. Inilah kondisi market hari itu seperti ini teman-teman. Lalu pola ketiga muncul kayak begini. Masih sama gini ya teman-teman, saya gambarkan. Pola ketiga seperti ini. Ekor atas, ekor bawah. Nah, gimana lalunya? Ekor atas, ekor bawah. Ya, ada ekor atas, ekor bawah. Bagaimana ya? Nyambung nggak ya? Saya buat nyambung dia ya. Coba ya. Oke. Ekor bawah, ekor atas. Maksudnya gimana ketika kita melihat candle ini? Jadi harga ini begini teman-teman. Harga ini opennya tetap di sini. Open. Lalu harga sempat naik. Ini saya tulis high ya. Tertinggi di sini. Kemudian harga sepanjang hari itu sempat turun sampai terendah di sini ya. Terendah di ini, di akhir ini. Kemudian ketika market mau tutup dia naik lagi dan dia tutup di sini. Kalau kita cerita angka lah, misalnya 1000 lah, kita anggap 1000. Jadi open market itu adalah 1000. Lalu harga itu sempat naik, kita anggap 1200 misal sempat di sini. Lalu kemudian harga itu turun kembali menjadi berapa itu? Menjadi paling rendah 500 misal, anggap contohnya 500. Kemudian harga akhirnya tutup market jadi di 800, sempat naik lagi akhirnya tutup di sini. Oke. Jadi gampang ya, mengerti ya teman-teman ya. Ini pola yang pertama dengan warna yang sama, yaitu merah. Ini penting teman-teman mengerti candle ini merah. Sekarang ini saya akan ganti dengan warna yang berbeda teman-teman. Warna berbeda. Oke ya. Tadi sudah mengerti ya. Hal pertama tidak boleh buta warna sekali lagi, yaitu warnanya merah. Sekarang saya ganti menjadi warna, kita lihat warna biru berikutnya. Sekarang ini candle seperti ini. Oke. Nah, kalau ini bagaimana? Warna yang berbeda artinya memiliki gerakan harga yang berbeda tentunya. Teman-teman, kalau ini begini, ketika kita melihat candle seperti itu hari itu, maka harga itu terjadi demikian, peristiwa harga. Harga itu opennya di bawah sini. Open di bawah sini. Oke. Lalu kemudian sepanjang hari itu harga terus naik dan akhirnya tutup di sini. Close. Apa yang terjadi? Berarti hari itu market terjadi kenaikan. Kalau Anda beli saham misalnya, maka Anda akan mengalami profit atau keuntungan karena harga terjadi lonjakan naik ketika sampai market tutup. Maka contoh misalnya, kalau Anda beli 1000 di sini ya, berarti tutupnya malam itu mungkin di sini kita anggap 1500 misalnya. Jadi Anda profit 500 perak per saham itu.
Berarti berapa? 50%. Cuan besar. Oke. Jadi ini secara sederhana cara membaca candle seperti itu. Oke. Sekarang pola kedua, kembali warna yang sama. Jadi teman-teman di candlestick, teman-teman tidak perlu membingung dengan banyak warna. Kita di candlestick itu hanya 2 warna saja, oke? Yaitu merah dan biru. Cuman kita melihat polanya saja, itu akan menyebabkan cara baca harga yang berbeda. Sekarang kedua. Pola kedua adalah seperti ini. Pola kedua seperti ini, kita kasih gimana? Ekor ya. Kita kasih ekor di atas dulu. Sama dengan merah. Ini bagaimana maksudnya? Oke. Kalau seperti ini, teman-teman, berarti harga itu bergerak open dulu ya. Harga itu ketika market bergerak sama di sini, open. Kemudian harga itu terus naik sampai tertinggi di sini. Kemudian ketika market tutup, dia turun sedikit dan dia tutup di sini, close. Artinya ini adalah high-nya, tertinggi harga hari itu sempat naik. Kalau kita contoh, kalau di sini contohnya adalah 1000 misalnya ya. Kalau kita contoh ini 1000, berarti harga cukup naik, kita anggap 1700 misalnya ya. Kita anggap 1700 tertinggi, kemudian menjelang market tutup atau tutup harga kembali jadi 1500 gitu. Oke. Jadi harga, kalau Anda take profitnya di atas H, Anda dapat 1700. Tapi kalau Anda biarkan harga itu sampai tutup, market tutup, dia jadi kembali 1500. Tapi masih tetap profit 500. Ya 50% ya dalam satu candle ini ya. Asik kan ya cara trading. Oke. Sekarang sama pola ketiga. Tekan gambar seperti ini. Pola ketiga. Ya. Di balik wicknya. Oke, sama seperti tadi ya, di balik wicknya. Kalau begini gimana? Oke. Berarti ini harga opennya sama opennya di bawah. Harga itu sempat turun terendah sampai sini, saya low ya. Kemudian sampai sini harga kembali naik dan akhirnya tutup di sini, close. Berarti kalau kita misalnya seasumsi adalah 1000, ini 1000, maka harga sempat turun menjadi anggap 900 misalnya ya. 900. Dan ketika harga menjelang tutup market atau sampai tutup market, harga itu berakhir jadi 1500. Oke. Menarik kan ya? Ini cara bacanya. Oke. Pola keempat adalah seperti tadi. Pola keempat, ekornya atas bawah, sama seperti merah. Oke. Ekornya. Oke, teman-teman mungkin bertanya, untuk mengerti candlestick harus pintar gambar nggak? Oh, nggak mesti. Yang penting teman bisa, pertama syaratnya membaca pola, ingat konsepnya. Yang kedua warnanya, jangan sampai buta warna. Jadi kalau mau analisa candlestick sebaiknya jangan pakai kacamata Ray-Ban atau kacamata yang bisa mengubah warna. Itu bahaya teman-teman ya. Jadi pakailah kacamata yang jernih. Oke, supaya nggak salah persepsi nanti. Oke, kalau gini seperti apa? Kalau seperti ini berarti sama. Open market di 1000 misalnya ya. Open market 1000. Harga sempat turun. Ya, kayak tadi turun 900 misalnya, oke. Kemudian harga terus naik sepanjang hari itu, terfluktuatif, harga terus naik sampai di sini berapa? 1700 misalnya. Harga 1700, kemudian dia turun dan dia tutup di
1.500. Oke. Menarik ya. Teman-teman mengerti ya ini ya. Jadi ini teman-teman harus pahami secara konsisten karena ini adalah sangat basic di dalam candlestick, analisa candlestick, apalagi nanti kita bicara price action ya. Ini adalah salah satu ilmu basic price action. Oke, sampai sini jelas? Selanjutnya saya akan bikin lagi teman-teman. Saya akan bikin lagi ya. Jadi ini saya hapus dulu lah. Oke. Sekarang ini tadi baru pola pertama. Sekarang pola kedua ada yang begini teman-teman. Ada yang begini. Polanya itu hanya apa itu? Oke. Dia seperti salib zebra cross. Oke. Nanti kita akan ketemu ada pola seperti ini. Tentu nanti habis ini kita akan melihat chartnya ya. Oke. Kalau ini artinya apa, teman-teman? Kalau ini artinya harga itu begini, hari itu harga itu terjadi kebingungan di mana harga itu dia open di sini. Oke. Harga itu sempat turun sampai di sini dan sempat naik tertinggi di sini. Ini adalah high. Ini adalah low. Tetapi ketika market tutup harga itu kembali ke sini semula. Jadi kalau di sini bukanya 1000, harga sempat turun misalnya menjadi 600, kemudian sempat naik menjadi 1.500, kemudian harga kembali turun di 1.000, tutup sama. Artinya waktu open market dan tutup market harganya tidak mengalami perubahan, hanya sepanjang hari itu terjadi gerak naik turun begitu saja. Oke. Ini disebut pola doji. Nanti kita akan, kalau nanti ke depannya next videonya nanti saya akan bicara tentang bahas tentang pola candlestick ya. Nanti di situ baru kita bicara nama-namanya. Oke. Ini adalah doji. Kenapa terjadi seperti ini? Ini karena market lagi tidak antusias atau menunggu atau lagi bingung untuk gerakan hari itu, sehingga kita membaca situasi investor agak ragu begitu. Oke. Ini ada kelompoknya yang candle-candle. Ini candle-candle kecil. Teman-teman, kalau yang tadi yang saya sebut kayak begini ya, saya gambar yang gede, yang gini-gini ya. Kayak tadi ya, sekilas saya lupa tadi jelasinnya ya. Oke, teman-teman, kalau kayak begini. Ini artinya ini disebut, ada beberapa orang menyebut ini yang solid-solid ya, gede-gede, ini disebut ada sebut marobusu, ada yang sebut ini exciting. Ya, pokoknya ini candle yang solid-solid lah ya. Kenapa sebut exciting? Mungkin ini karena semangat ya, turunnya juga semangat. Sebaliknya, kalau kita sebaliknya ya, kalau warnanya biru berarti naiknya juga semangat, sehingga disebut exciting. Oke. Teman-teman, tidak semua chart warnanya adalah merah dan hijau. Tapi yang jelas, teman-teman, selalu ada dua warna. Kadang-kadang yang merah ini mereka kasih hitam. Ada juga ya, teman-teman ya. Karena ini mereka kasih apa ini? Kadang-kadang mereka kasih hitam loh, teman-teman. Ini turun. Ini turun. Nah, yang biru ini, tapi mereka selalu dua warna. Yang biru ini kadang-kadang mereka suka kasih putih atau hijau. Hijau nama ya. Kalau lihat nanti di MetaTrader itu, tapi ya selalu dua begitu. Yang cerah ini selalu naik. Nah, ini hanya hal yang berbeda. Kadang-kadang yang ini, teman-teman ya.
Kalau saya dengar-dengar sih, benar apa enggak kejadiannya. Kalau di China katanya justru yang merah itu jadi naik, menggambarkan candle itu naik. Yang mereka mungkin kasih hitam ya. Yang hitam ini turun. Kenapa? Karena di RRC Tiongkok sana merah itu kan warna hoki buat mereka ya. Tetapi secara umum kita di Indonesia atau di manapun di luar sana sih rata-rata seperti tadi saya gambarkan ya. Yang cerah itu selalu untuk naik. Biru lah ya, seperti ini, biru, hijau itu untuk naik. Sedangkan merah, hitam itu untuk turun. Kadang-kadang kalau di candlestick ini kita bisa temukan warnanya candlestick maksudnya di MetaTrader kita ketemu chart kadang-kadang dia gini. Umumnya dia suka kasih yang warnanya ini warna sorry. Lupa ya. Kadang-kadang mereka suka kasih warna seperti ya, gimana sih caranya gambarnya, kok jadi lupa. Oke ya, misalnya kita kasih warna, ini putih ya, sorry ini putih kan, susah putih. Oke, intinya mereka suka kasih yang putih dan hijau. Ya teman-teman jangan bingung. Oke, ini karena putih saya nggak bisa gambar warna putih lagi. Oke, kita kembali ke ini ya, kembali ke tadi teman-teman, kita kembali ke tadi. Ini doji. Ada doji pola yang seperti ini juga. Ini juga disebut doji. Ini putih. Sorry masih putih, nggak kelihatan, lupa saya kasih warna. Oke, ini ada yang begini, kecil. Ini juga sama doji. Atau dia kadang-kadang dia ada yang begini. Oke, kalau begini bagaimana? Oke, kalau begini artinya teman-teman, ini adalah open market di sini. Sama dengan yang gede itu ya, cuma ini lebih pendek bodinya. Terus sempat naik harga high di sini, kemudian close di sini. Kalau lihat begini artinya apa? Hari itu market geraknya itu kurang semangat ya. Jadi harganya ya kalau bukanya misal 1000, dia mungkin turun jadi berapa ini? Dia mungkin sempat naik jadi 1050, lalu dia turun menjadi, dia tutup marketnya, ini open, ini close, dia tutup marketnya mungkin jadi 900 misalnya ya. Sehingga harga itu hari itu kurang fluktuatif. Oke. Lalu sama yang kecil gini pun ada yang disebut yang kayak begini. Jadi dia ini. Oke. Kemudian dia begini. Nih, ya, sama. Artinya seperti ini, maka harga itu open di sini. Dia sempat naik tertinggi di sini, high. Kemudian dia sempat turun terendah di sini, kemudian dia tutupnya di sini, tutup market. Jadi kalau kita anggap tadi asumsinya 1000, ya harga sempat naik menjadi mungkin 1100, kemudian dan sempat turun menjadi berapa itu 900, lalu harga itu tutup di ini kan 1000, mungkin di 950 begitu ya. Sehingga sama, ini pola-pola yang doji. Ini yang kecil-kecil. Oke. Ini adalah candle kecil-kecil. Demikian juga kalau warnanya misalnya warnanya biru. Sama ya teman-teman ya. Ini hampir sama polanya ya. Cuman ini penutupan harganya yang berbeda. Kalau ini sama, kalau yang salib-salib itu sama. Oke. Nah, yang nggak sama itu kayak begini. Oke. Ini teman-teman.
Oke. Ini artinya market itu open di sini ya, buka harga di sini, lalu sempat tertinggi di sini, high, kemudian harga tutup di sini. Artinya harga market naik sedikit. Waktu buka 1000 misalnya, dia sempat naik mungkin 1100, kemudian ditutup jadi 1000 mungkin 50 di sini misalnya ya. Oke. Demikian juga ketika model polanya sama begini misalnya, pola marketnya seperti ini. Sama, berarti ini harga open di sini, sempat turun jadi low di sini, lalu naik tertinggi high di sini, tapi sayang ya, waktu tutup market dia kembali naiknya nggak berapa banyak. Kalau ini 1000, berarti harga mungkin sempat turun menjadi 800, tapi sempat naik menjadi 1200, akhirnya tutup mungkin di 1100. Oke. Ini adalah bagian-bagian yang kita kenal istilahnya doji gitu ya. Oke, jadi ini market gerak kurang antusias sehingga ada yang sebut ini namanya boring candle. Harga yang tadi kan exciting, sekarang boring, ini yang gerakannya malas-malas lah begitu. Istilahnya seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita coba aplikasi, kita lihat di chart candlesticknya langsung, sehingga kita tidak hanya melihat begini, kita lihat langsung ya, seperti itu. Teman-teman, kita lihat, kita masuk ke chart sekarang. Ini. Oke, saya akan besarin biar kita lebih gampang lihatnya. Oke, teman-teman lihat ya. Ketika teman-teman misalnya melihat tuh ya, ini kan candlestick yang tadi kita ini ya. Nah, harga merah tuh, harga terus turun ya. Ketika merah turun kan sama ini yang saya gambarkan ya. Ada yang pola yang tadi ya seperti ini. Kemudian ada pola yang ada apa, saya perbesar nih. Ada ekornya begini ya. Ekor ada yang panjang, ada yang pendek tuh. Ya, kalau menjelang harga ini turun, maka besoknya buka turun. Nah, ketika ini berarti open di sini, close di sini. Kalau di sini kayak tadi ya, berarti ini open di sini, close-nya di bawah sini ya. Demikian juga ini kalau yang ada ekor tuh ya, ekornya 2. Berarti harga itu waktu open market di sini sempat naik high di sini, kemudian turun paling bawah di sini, dan kemudian dia tutup di wilayah sini. Berarti tetap tutup dengan kerugian atau penurunan harga. Lalu berikutnya kita lihat nih, terjadi berarti ini market open di sini, sempat turun ke bawah sini dan sempat naik tertinggi di sini, kemudian dia tutup di sini. Berarti ini apa ini? Marubozu ya. Nah, itu menunjukkan harga itu hari itu naik. Maka besoknya kita lihat harga itu kembali open di sini, sempat tutup paling rendah sini, tutup di sini. Kemudian kita lihat nih, ada pola yang kayak mirip-mirip doji dua arah, tapi ini panjang-panjang. Oke, berarti kalau ini artinya apa? Harga open di bawah sini, sempat turun paling bawah di sini, sempat naik paling tinggi di sini, kemudian dia tutup naik sedikit saja. Ya, oke, ini adalah pola sama open di sini, sempat turun naik tertinggi sini, tutup di sini. Nah, kemudian ini juga sama. Ini adalah apa ini? Open di sini, sempat naik tertinggi sini, sempat turun tertinggi sini, lalu tutup di sini. Tuh. Ketika ada candlestick seperti ini, maka harga itu esoknya cenderung naik. Nah, kita lihat ada pola-pola kayak begini ya. Ini kayak doji tapi ekornya agak lebih panjang dari saya gambarkan. Ini mirip tadi silang-silang, oke? Nah, kita melihat ketika terjadi kayak begini, ini candle Marubozu, ini oke, saya kasih tahu. Teman-teman lihat ya, tadi kan saya gambar ini biru, nah kemudian ada merah dan hijau kan, tapi intinya dua warna ya. Ini warna bisa kita ganti-ganti kok teman ya, tidak usah bingung. Yang penting dua warna saja. Oke, jangan ganti sama bingung. Oke, ini warna, oke. Lalu saya kasih tahu ada istilah tadi yang saya sebut selain exciting lah, apa Marubozu lah. Ini sebenarnya disebut secara umum orang mengenal candle hijau ini disebut bull candle, bullish, artinya candle naik. Sedangkan merah, karena
opennya di atas, tutupnya di bawah, jadi merah, sehingga orang secara umum mengenal ini namanya bearish candle. Jadi candle bullish lawan candle bearish. Ya, ketika dia bearish tuh harga terus turun, bullish naik. Oke, ini yang kecil-kecil nih ya, doji merah. Oke, nah kayak gini ketika terjadi bullish tuh, nah ini bullish tuh, harga terus naik kan ya teman-teman ya. Ini teman-teman nanti next videonya saya akan bicara cara membaca kapan kita bisa memprediksi atau memperkirakan bahwa harga akan datang atau besoknya harga akan naik. Ini semua juga tergambar sini nih. Ini bullish, ini bearish tuh. Terus turun. Oke, teman-teman, jadi pengenalan candlestick kali ini sampai di sini. Nanti next videonya teman-teman terus ikutin channel ini karena saya akan terus memberikan edukasi yang powerful di dalam menganalisa dan memprediksi harga yang akan datang. Karena ini sangat menarik. Teman-teman jangan lupa subscribe supaya bisa terima video-video materi saya secara terus menerus, dan ini bisa membuat teman-teman jadi trader profesional nanti, sehingga barulah kita bisa bicara tentang trading yang menghasilkan. Oke, teman-teman, silakan saksikan video-video saya yang sebelumnya untuk masalah video-video materi yang lain yang sangat powerful, untuk link di atas sini atau di akhir video di sini. Oke, jangan lupa di subscribe dan dibunyikan lonceng, share, komen, dan silakan Anda membagikan kepada teman-teman dan kasih tahu teman-teman bahwa kita channel ini akan selalu memberikan edukasi yang gratis dan powerful. Oke, sampai jumpa video berikutnya.